Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu, kita berkumpul, dan Masya Allah ini pertemuan dan perkumpulan yang Allah memberikan atau membanggakan, karena sebab tidaklah ada yang kita inginkan atau kita harapkan dalam kehidupan akhirat kelak yang bisa kita bawa kecuali amal soleh yang berbuah pahala dari Allah. Jadi tidak hanya sekedar amal soleh, tapi berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada majelis ini adalah kehadiran yang kita dasari dengan niat yang tulus lillahi ta'ala, sehingga duduk kita di sini akan menjadi duduk yang kita akan menangis pada majelisnya Allah Subhanahu wa taala, karena sebab mungkin kita anggap terlalu singkat dari sekian waktu produktif kita yang kita gunakan untuk hadir di sebuah majelis ilmu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menempuh perjalanan menuju ilmu, majelis ilmu, maka Allah akan membukakan jalan menuju surga. Jadi langkah kita ini sudah langkah yang pas, benar, tepat untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada garansi. Insyaallah dalam satu hadis sahih diceritakan, ketika ada majelis ilmu seperti ini, Allah berdialog dengan malaikat yang menaungi kita dengan sakinah, yang kesimpulan dialognya adalah Allah menjanjikan surga sama kita dan menjanjikan kita terhindar dari azab neraka Allah. Jadi artinya semakin banyak kita menghadiri majelis seperti ini, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa masuk dalam surga. Dalam satu ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Tadi dalam salat Pak Suhaimi membaca satu ayat yang terus terang alhamdulillah menyebabkan hati saya tersentuh. Ya, kalau saya tidak khilaf nanti dibetulkan Pak. Mereka innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mereka itu mendustakan, ya, mereka kafir, terus mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka pasti. Dan ketika dibacakan tadi hum fiha khalidun, Masya Allah. Kalau saya bilang, kalau buat saya pengakuan meniti saya mata saya, karena sebab saya merasakan sentuhan ayat itu. Sepertinya Allah bilang begini, cemana, apalagi yang ku kasih kalau bukan neraka. Nah kira-kira gitu yang terbayang saya tadi. Pertama, dia kafir sama aku. Kedua, dia dustakan ayat-ayatku. Sudah ku bilang, ini Quran, ini adalah peta untuk kalian bisa menempuh jalan yang tidak kesasar supaya bisa masuk surga. Tapi mereka kafaru wa kadzdzabu, bukan sekedar mereka menolak, tapi mereka mendustakan. Mereka bilang, enggaklah, saya mau jalan sini. Pertanyaannya, sampai enggak ke surga? Tidak. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Nah itu kenapa, artinya apa itu? Mereka tidak sekedar jadi penghuni neraka, tapi bahan bakar neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jangan berpikir berapa banyak dosa yang sudah terjadi dan kita lakukan, tapi pikirkan ada berapa kita masih diberi Allah kesempatan hidup. Itu artinya Allah masih memberi peluang kita untuk bisa mendapat surga Allah. Malam ini insya Allah, kalau diizinkan, nanti mungkin ke Pak Rahim, Pak Soleh, saya minta izin kalau diizinkan 2 malam berturut-turut, malam ini, malam Sabtu depan.
Karena malam Sabtu depannya lagi saya harus mengantarkan adik saya menikah. Jadi kalau berturut-turut ya, maksud saya ini kita bagi dua pelajarannya. Jadi kita malam ini bicara tentang hijrah, tapi sisi sejarah perjalanan para sahabat. Baru nanti pekan depan kita bicara tentang perjalanan Rasul sendiri bagaimana. Tapi sebelum kita sampai di dua pelajaran ini, saya mau mengatakan bahwa pelajaran hijrah ini apa hikmahnya? Ya, ini saya ringkaskan ini dua. Pertama, hikmah pelajaran hijrah itu adalah kesabaran dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merugi orang yang taat sama Allah. Jangan takut itu. Jangan khawatir itu. Jadi kesabaran dalam taat itu berbuah kemenangan. Coba perhatikan, perjalanan itu kesulitan, penuh dengan kesulitan, apalagi perjalanan Rasul. Peluang-peluang terbunuh itu antara bisa selamat dengan tidak itu tipis jaraknya. Tapi apa yang membuat Rasulullah akhirnya bisa selamat? Jawabannya adalah sabar dalam taat kepada Allah. Yang sering kali terjadi sama kita adalah kita sering taat sama Allah tapi tidak sabar. Misalnya kita berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan permintaan kita. Terus kita berdoa, tapi belum dikabulkan. Tapi terus kita berdoa, belum dikabulkan. Terus kita berdoa, belum juga dikabulkan. Sampai akhirnya kita tidak mau lagi berdoa. Padahal di saat kita tidak mau itulah mungkin Allah akan mengabulkan kita. Jawabannya sederhana, kita tidak sabar dalam taat. Contoh, saya ambil contohnya. Orang sakit, dia sudah menanggung sakitnya. Tidak sedikit orang sakit, akhirnya na'udzubillah, dia sudah bilang, udahlah terserah, mati aja udah nggak apa-apa lah. Bahkan tidak ada kasus yang kita mungkin pernah lihat di TV, yang akhirnya dia bunuh diri karena tak tahan dia menghadapi sakitnya itu. Dan ini bukan cuma terjadi dalam orang sakit sekarang. Di zaman Nabi juga pernah ada seorang laki-laki, dia ikut perang dan dia terkena begitu banyak sabetan pedang. Dia tidak meninggal tapi sakit luar biasa. Saking sakitnya diambilnya pedang, dicucukkannya ke badannya. Kenapa? Udah gak tahan lagi dia menahankan sakit. Sehingga apa yang membuat dia terluka adalah perang di jalan Allah. Tapi apa yang membuat dia mati adalah putus asa di jalan Allah. Coba bayangkan, tidak sabar. Ada berapa banyak orang bersabar untuk dia membangun kejayaan hidupnya, sampai akhirnya Allah mengira atau Allah menempatkan atau Allah menguji dia bahwa sudahlah, aku uji dia dengan ujian yang mungkin ini lebih baik untuknya. Apa itu? Ujian kekuasaan. Tapi kemudian di situ dia tidak sabar dalam taat, tumbang. Apa yang dimaksud tidak sabar dengan taat? Dia mengira dia sudah sampai pada tujuan. Hati-hati, karena ujian kesenangan itu jauh lebih sulit ketimbang ujian kesulitan. Kalau sakit tadi misalnya, Allah tidak kasih sembuh. Kenapa? Karena Allah lihat selama dia sakit, dia rajin ibadah, dia rajin tahajud, dia rajin baca Quran, dia rajin munajat, dia banyak zikir. Kadang-kadang setan membuat kita sabar sih. Dalam semua ketaatan itu kita sabar. Tapi tiba-tiba setan datang membisikkan satu kalimat. Udah berapa lama kau berdoa sama Allah minta sembuh, tapi ternyata belum disembuhkan. Nah itu aja kalimatnya kira-kira. Dibisikkan sama kita. Teringat juga kita. Ya pula ya, tak adanya kesalahan yang kulakukan, tapi kenapa Allah tidak kasih sembuh sama aku? Nah itu yang bahaya kita nanti. Nah ingat ini. Coba bayangkan. Hijrah ini bukan perjalanan mudah, ini perjalanan sulit. Awal menuju hijrah itu ada peristiwa-peristiwa yang mengguncang Nabi SAW. Secara manusiawi Nabi terguncang, karena orang yang membesarkannya itu meninggal. Kedua, orang yang bersamanya yang paling mengerti tentang dirinya itu juga meninggal, paman dan istrinya. Ketiga, suasana Mekah makin pengap. Coba bayangkan ibu tinggal di satu kampung, begitu keluar rumah, maaf cakap lah ya, ibu keluar, tutup pintu, berbalik, tetangga nengok, tuih, nggak ada satupun yang, coba, cemana ya, enak nggak tinggal di kampung yang orang kampung maaf jijik lihat kita,
Bukan cuma itu. Jalan di satu lorong rumah, nenek-nenek dari atas menyiramkan sampah, kena muka Nabi. Coba bayangkan. Akhirnya Nabi pergi ke satu negeri. Di negeri itu Nabi melakukan upaya untuk mengembangkan dakwah, itulah Taif. Tapi apa yang terjadi? Ketemu dengan sekian kampung. Nabi itu ada sekitar 8 sampai 10 hari di Taif, bukan satu hari itu. Saya belakangan membaca kembali, saya Masya Allah, memang tidak ada keberhasilan tanpa usaha keras yang harus kita lakukan. Tidak ada. Jadi jangan mengira Nabi di Taif itu cuma satu hari, kemudian dilawan lari pulang. Enggak. Dari satu kampung. Jadi Taif itu satu kawasan yang ada sekian kampung. Semua kampung di sana didatangi Nabi dan tidak ada satupun yang menerima dakwah itu. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk mengusir Nabi dari kawasan Taif, bukan sekedar mengusir, tapi melempari Nabi dengan batu. Sekian kampung melempari batu. Apa yang dilakukan Nabi? Lari sekencang-kencang. Jadi ini bukan peristiwa mudah ya. Ya. Jadi artinya apa? Tadi saya mengatakan sabar dalam taat. Output atau hasilnya apa? Menang. Tipis antara selamat sampai ke Madinah dengan tidak selamat. Tipis itu. Ibarat pergi naik kapal, bukan kapal, sampan kecil, di mana laut terjadi badai besar. Tapi karena yang menyuruh itu adalah Allah. Nah, ini dia babnya. Karena yang menyuruh itu adalah Allah, Nabi jalan. Apa yang membuat dia tenang dalam perjalanan? Ini perintah. Dalam perjalanan waham bisa muncul. Apa waham itu? Saya pernah naik kapal antara Pulau Nias dengan ada nama satu pulau ke arah samudra. Pulau Nias sendiri sudah samudra itu wilayahnya. Itu namanya Pulau Asu. Seumur-umur saya sudah ke Bali, ke semua titik lokasi indah di Bali. Saya rasa Pulau Asu itu jauh lebih cantik dari Bali. Kedua, Bunaken katanya itu kan kawasan laboratorium laut. Antara Pulau Asu tadi, Nias, Pulau Hinaku, kemudian Pulau Asu. Antara Hinaku menuju Pulau Asu itu ada satu laboratorium. Apa namanya? Bukan akuarium, laboratorium, akuarium laut. Terus belakangan berkembang di sosial media laut yang terbelah. Di sini warnanya hijau, di sini warnanya biru. Itu mata kepala saya ngelihat di sana. Jadi mereka bilang itu ada daerah mana, saya nggak ingat itu. Tapi langsung saya jawab, saya ngelihat sendiri itu. Seperti Hambal laut itu. Sepanjang mata memandang ada garis pemisah. Air yang sini warnanya hijau, air yang sini warnanya biru. Itu mata saya ngelihat. Tapi memang gelombangnya luar biasa. Saya ngelihat air di atas, awak di bawah. Itu yang saya rasakan. Air itu. Tapi begitu kami pulang malam itu. Laut itu tenang betul sepanjang jalan. Di mana purnama luar biasa. Masya Allah. Saya kok jadi cerita ini kenapa tadi ya? Maksud saya naik ke laut gitu kan. Jadi artinya walaupun naik kapal kecil, tapi karena ini perintah, tidak ada kekhawatiran. Dan itu sudah Allah buktikan dalam sekian banyak. Nabi Yunus alaihissalam sudah ditelan oleh ikan, tidak logis bisa keluar lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Wallahu a'lam. Entah berapa kali dia mengucapkan itu, maka Allah mengatakan kalau tidak karena ucapan itu, tidak akan pernah dia keluar sampai kiamat dari perut ikan itu. Siapa yang mengeluarkan? Bukan ikan itu, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikan itu memakannya? Allah menyuruh memakannya. Subhanallah. Jadi jangan pernah lelah dalam taat kepada Allah. Ini pelajaran hijrah. Ini saya belum ceritakan event-eventnya ya. Karena memang menjadi orang Muslim di zaman ketika hijrah itu akan berlangsung, nggak ada enak. Yang kedua, dalam taat jangan pasrah. Artinya, ya yang penting kita ikut arus saja. Tidak, harus cerdas.
Dalam ketaatan menuju hijrah, yang menonjol pada pribadi Nabi itu satu akhlak yang kita kenal dengan istilah fatonah. Fatonah itu cerdas. Jadi kalau orang-orang sekarang mengatakan kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, jadi EQ, IQ, SQ, spiritual quotient, ada ESQ, emotional spiritual quotient, ada lagi A, EQ. Apa itu? Adversity quotient. Apa itu? Kecerdasan untuk menjadikan hambatan menjadi peluang. Itu semuanya berkumpul itu pada peristiwa hijrah. Jadi kalau saya selalu mengatakan motivator itu harus belajar dari sini. Bagaimana kita bisa membangunkan keyakinan bahwa kita bisa keluar dari rumah kita sementara rumah kita sudah dikepung banyak orang. Sekarang begini, rumah sudah dikepung banyak orang, Allah mengatakan keluar dengan cara biasa, insya Allah selamat. Aku tak tahu lagi apa yang ku buat. Terakhir ku ambillah air putih saja. Aku baca Fatihah. Aku minta sama Tuhan, dah capek kali aku yang sakit ini Tuhan, dan aku percaya Kau menyembuhkan. Tolong sembuhkan aku. Alhamdulillah sembuh pula penyakit itu. Artinya apa? Itu bab yakin. Yakin itu di atas kita boleh berpikir, tapi ketika berpikir sudah tidak bisa lagi, oke, silahkan. Itulah yang disebut dengan memulangkan semuanya kepada Allah. Pokoknya aku tidak mau lagi melakukan kesalahan. Kemarin ada seorang ustaz teman saya, dia buka tahfiz Quran. Dia cerita sama saya, baru 1 bulan ustaz, 6 murid saya. 1 bulan itu rata-rata sudah di atas 1 juz. Pelajarannya cuma 1 minggu 3 kali, dari jam 2 sampai jam 4 sampai jam 6 sore. Gurunya saya, dia bukan hafiz Quran. Maksudnya dia bilangkan gurunya dia. Cuma yang unik Pak, Bu, satu dari muridnya itu buta, anak buta. 1 bulan sudah hampir 2 juz anak itu, cuma dengan modal mendengar saja. Tapi saya tidak merasa heran, karena saya punya anak di rumah. Dia sudah, hafalannya sudah lebih banyak dari saya bilang. Kenapa? Sementara dia belum bisa baca Quran. Membaca Al-Quran dia belum bisa. Jadi apa modal dia menghafal? Kan hafalannya bagus. Hafalannya bagus, bukan dia masih kelas 2 SD. Ya, usianya baru menuju 7 tahun. Hafalannya bagus. Kenapa? Dia tidak belajar khusus. Dari mana? Dari mendengar abang-abang yang belajar Quran, menghafal Quran. Saya terkejut itu, memang luar biasa. Artinya apa? Ini yang sebenarnya bersekutu semua. Jadi ada 2 saya bilang. Pertama, taat, tetap sabar dalam taat, akhirnya sampai ke Madinah. Kedua, jangan lupa, sabar itu tidak diam, tapi sabar itu kerja, atur strategi. Jadi yang namanya sabar itu, kalau menurut Imam Al-Ghazali, nanti cari, ada satu buku bagus sekali karya Dr. Yusuf Qaradawi, ya, Sabar Menurut Al-Quran. Buku beliau ini saya melihat ringkasan dari buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kalau buku Qaradawi itu tipis. Dalam buku Qaradawi di situ ada dijelaskan tentang pendapat Imam Al-Ghazali bahwa sabar dalam perang itu harus muncul dalam bentuk syaja'ah, berani. Itu namanya orang sabar. Udahlah kita sini aja, jangan sampai kita ketemu musuh. Yang penting selama kita berondok kan gak ada kontak senjata, kita sabar aja. Bukan itu. Sabar dalam melenyapkan munkarat itu harus muncul dalam bentuk keberanian. Apalagi sabar dalam memiliki harta, enggak pelit. Itu orang sabar. Nah, belajarlah dari Abdurrahman bin Auf. Enggak berhitung dalam memberikan infak Utsman bin Affan. Kenapa? Karena mereka tahu yang mereka kasih sama orang lain itu tetap milik mereka. Yang mereka tahan itu belum jadi milik mereka. Itu filosofi orang beriman memegang harta. Bapak Ibu punya baju rapi, berapa banyak yang dipakai? Mana lebih banyak yang disimpan atau yang dipakai? Yang disimpan. Yang disimpan itu bukan punya ibu. Yang dipakai itulah yang punya ibu. Yang disimpan itu beban yang ibu bawa nanti untuk dari mana, untuk apanya, kita gagal nanti menjawabnya itu. Nauzubillah min dzalik.
Itu bab sabar itu. Ya. Nah, jadi kesabaran dalam taat itu diterjemahkan Nabi dengan kecerdasan mengatur strategi untuk selamat ke Madinah. Ayo kita pelajari pelan-pelan. Yang pertama, hijrah. Ini bukan pekerjaan mudah, banyak cobaan hingga siksa dari kaum musyrik. Di antaranya Abu Salamah, ini contoh paling kecil. Abu Salamah, kemudian ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan Umar bin Khattab. Ini 3 tokoh yang akan kita pelajari malam ini. Suhaib ini begitu sampai di Madinah nanti, Nabi bilang apa sama dia? Beruntung kau Suhaib, dagangan luar biasa, Allah bangga betul sama. Peristiwa Suhaib ini kabarnya inilah yang melatar belakangi turunnya satu ayat Quran dalam surat Al-Baqarah. Ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dari sebahagian orang ada yang dia itu menjual dirinya di jalan Allah cuma untuk mencari ridha Allah saja. Jadi jual diri. Pelacur jual diri harganya berapa? Pelacur paling mahal berapa? Ada yang pelacur 500 juta satu malam? Ada, saya kira ada itu. Mungkin pelacur 1 miliar satu malam ada. Tapi berapa harga 1 miliar itu? Banding bapak nggak usah pening-pening ibu. Ibu sholat sunat 2 rakaat fajar saja itu kalah itu dagangan pelacur itu semua. Karena Allah ganti sama dunia dan isinya. Coba bayangkan itu. Nah, Suhaib, kenapa dibilang dia berdagang? Karena waktu dia berangkat dia dicegat. Ini saya ceritakan ringkasnya. Kau pikir kau bisa aman berangkat? Apa katanya? Maukah kalian ku kasih penawaran dengan barter? Kalau kalian mau, jangan kalian halangi aku pergi ke Madinah. Peristiwa Suhaib ini sekaligus membantah tuduhan orang-orang kafir dan orang-orang Quraisy, orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa hijrah itu adalah kepentingan ekonomi. Jadi artinya karena sudah sulit kali di Mekah, mereka nggak bisa lagi kerja karena hegemoni ekonomi dikuasai oleh orang kafir, maka mereka ketemu kawan pergi ke Madinah. Nah, ini membantah. Apa kata Suhaib? Aku tinggalkan rumahku. Mau nggak kalian ku kasih? Kalian tahu berapa banyak hartaku? Banyak kan? Banyak. Nah, kalian tahu. Aku punya simpanan duit, emas, perak, dinar, dirham, dan perhiasan-perhiasan yang aku simpan dan tidak ada orang yang tahu di mana. Dan jumlahnya itu sangat banyak. Kalian izinkan aku selamat sampai ke Madinah jalan. Kalian ambil semua hartaku itu. Berpikir mereka. Oke, di mana kau taruh? Tapi deal dulu. Nah, ada satu sifat orang kafir dulu. Beda sama kafir sekarang. Kafir sekarang sudah nifaq. Kalau kafir dulu memang kafir. Kafir aja dia, tapi jujur. Kalau udah janji, nggak mau, itu kelebihan orang Quraisy itu dulu. Jadi kalau sudah janji, ya udah dia nggak akan langgar janji itu. Makanya ketika boikot kepada Nabi Bani Hashim itu ditaruh kertasnya di dinding Ka'bah, tidak boleh. Jadi selama kertas ini tidak rusak, maka tidak boleh ada yang membatalkan perjanjian dengan orang Quraisy, dengan Bani Hashim termasuk Nabi. Maka Allah yang membatalkan itu dengan dimakan rayapnya kertas itu. Mereka sudah ingin kali bantu, tapi karena kertas belum hancur dan tidak ada yang berani menghancurkan sampai rayap yang menghancurkan kertas itu. Nah itu dia. Jadi oke, sepakat. Oke. Jadi Suhaib menceritakan itu juga dengan kebenaran bahwa memang benar itu disimpan dalam. Di mana disimpan? Jadi dia nyimpannya unik. Dia bukan nyimpan emas perak dalam peti, tapi digalinya di bawah. Jadi pintu masuk rumahnya itu dibuatnya kan, kalau mungkin karpet atau apa, itu digalinya tanah di bawah pintu masuk. Di situ dan simpannya semua. Kalian ambil itu untuk kalian semua. Kalian ambil rumah-rumah pun kalian ambil, tapi jangan kalian ganggu aku pergi ke Madinah. Itu peristiwanya setelah Nabi hijrah itu. Jadi begitu dia nyampe, Nabi pun puji dia. Dan satu cerita ini diabadikan Allah dalam Al-Quran dengan itu tadi. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dari sebahagian kalian manusia ada yang mereka itu menjual dirinya. Jadi yashri nafsah,
Dia jual dirinya ibtigha'a mardatillah. Yang dicarinya cuma ridha Allah saja. Dan Allah itu sayang sekali sama hambanya. Baru kemudian nanti, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Itu ayat itu beruntun. Ya. Baik. Nanti kita juga belajar. Tadi Suhaib sudah sedikit saya ceritakan bagaimana dia akhirnya menunjukkan keberuntungan. Perjalanan hijrahnya itu bukan sekedar sebuah perjalanan biasa, tapi betul-betul ini perjalanan menyelamatkan iman. Dan beda itu, walaupun di sini keluarga kandung, tapi pertemanan dalam keimanan itu berbeda rasanya. Apalagi sang Nabi sudah pergi, tak ada nyamannya tinggal di Mekah waktu itu, ya. Hingga akhirnya mereka semuanya berburu untuk berangkat ke Madinah, berbagai cara. Abu Salamah ini yang paling mengharukan. Persiapan hijrah yang dia lakukan, berbekal kendaraan dan semuanya, berangkatlah dia dengan istrinya Ummu Salamah dan kemudian anaknya Salamah bertolak ke Yasrib. Yasrib adalah nama lain kota Madinah. Belum jauh dari Mekah mereka dihadang oleh keluarganya Ummu Salamah. Jadi yang menghadang ini adalah keluarganya Ummu Salamah. Hai Abu Salamah, dirimu tentu mampu melakukan perjalanan. Namun istrimu yang malang ini, apa salahnya sehingga dia harus pergi bersamamu? Jadi keluarganya ini menahan pergi karena khawatir, ini cinta keluarganya, karena khawatir perjalanan ini akan melelahkan dan tidak ada baiknya secara ekonomi. Udahlah, kalau kau mau pergi aja ke sana. Kau tinggalkan istrimu sama anakmu di sini. Kira-kira kalau bapak yang disuruh begitu, apa yang kira-kira yang kita buat? Berangkat, bapak ada anak satu, istri, terus mau pergi menyelamatkan diri. Tapi kalimat yang disampaikan, kau pergi aja sendiri kalau memang kau mau pergi ke sana. Secara logika orang akan marah sama dia. Memang kelewat lah, tega ditinggalkan istrinya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ya, Abu Salamah mendekati Ummu Salamah. Dan yang perlu saya sampaikan, perbincangan itu sederhana sebenarnya. Izinkan kau biarkan aku berangkat sendiri. Ummu Salamah mengatakan, tidak masalah. Belum selesai cerita, Ummu Salamah ditarik oleh keluarga. Datang keluarga Abu Salamah. Setelah Ummu Salamah pergi, Abu Salamah pergi, keluarga Abu Salamah datang. Namanya pihak laki-laki yang merasa punya hak atas anak kan keluarga laki-laki. Itu teorinya, dan itu dilakukan. Apa yang mereka lakukan kemudian adalah mengambil anak dari pangkuan Ummu Salamah. Kalau memang kalian menahan istrinya untuk tidak boleh berangkat bersamanya, maka kami ambil anaknya bersama kami. Siapa yang paling sakit mempertahankan ujian perjalanan hijrah ini kalau kita bilang? Ummu Salamah. Ternyata dia tidak hanya sekedar berpisah sebentar dengan suaminya, tapi dia harus berpisah dengan istrinya. Maaf, dengan anaknya. Apa yang mengenakan baginya? Tidak ada. Ya. Setahun lebih Ummu Salamah berpisah dengan suami dan anaknya. Ia dirundung kesedihan yang teramat mendalam. Setiap pagi, setiap hari dia pergi ke tempat yang membuat ia dan keluarganya berpisah. Artinya tiap hari kerjanya pergi ke titik terakhir mereka berpisah. Tiap hari, setahun. Dia datang ke tempat di mana dia berpisah dengan suaminya, di mana dia berpisah dengan anaknya. Ya. Suatu ketika seorang laki-laki dari keluarga Abu Salamah menjumpainya sedang menangis. Mereka merasa iba dengan penderitaan yang diterima oleh Ummu Salamah. Ia segera berbicara dengan keluarga Abu Salamah. Sampai kapan kalian akan membiarkan Ummu Salamah menderita? Pulangkanlah anaknya kepadanya. Akhirnya mereka mengembalikan anak Ummu Salamah setelah setahun berpisah.
Setelah itu ia bertemu dengan anaknya, maka dia pun menyusul 500 km perjalanan lebih kurang dari Mekah menuju Madinah. Itu akhirnya dijalaninya sendiri berdua bersama anaknya. Ketika tiba di Tan'im, jalan menuju Yasrib, mereka berjumpa dengan Utsman bin Talha yang kebetulan lewat di jalan tersebut. Mau kemana? Kata Utsman. Maka dijawab, aku akan pergi membawa agamaku dan menyusul suamiku. Sendiri aja? Iya. Aku tak punya siapa-siapa selain Allah dan anakku ini. Tidak demi Allah. Tidak semestinya orang sepertimu menempuh perjalanan ini sendirian. Naiklah wahai Ummu Salamah. Maka dia pun naik mengantarkan Ummu Salamah ke Yasrib. Ummu Salamah sangat terkesan dengan kebaikan Utsman. Selama hidupku, aku tidak melihat laki-laki yang murah hati dan berbudi luhur melebihi Utsman. Kenapa Ummu Salamah ngomong begitu? 500 km perjalanan. Bisa bayangkan, kita yang sekarang naik bus saja dari Mekah, Madinah, Madinah, Mekah, itu sepi perjalanan. Utsman tidak mengganggu sedikit pun Ummu Salamah dan tidak pernah berkata kasar kepada Ummu Salamah. Coba bayangkan, laki-laki, perempuan sama-sama masih muda menempuh perjalanan lebih kurang 500 km dan harus berdua terus-menerus. Ada memang seorang anak tapi masih sangat kecil sebenarnya, tapi laki-laki itu mampu menjaga adab-adab Islam. Pertanyaannya, siapa Utsman? Utsman itu pertolongan Allah untuk Ummu Salamah. Itu yang harus kita paham. Ya. Jadi kadang-kadang kita dalam hidup lupa begitu banyak nasrul minallah dikasih sama kita. Kita lebih fokus kepada sesuatu yang kita mau. Ini perjalanan yang Ummu Salamah. Jadi perjalanan yang mengharukan menuju Madinah. Yang ketiga, Umar bin Khattab, Ayyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Asal Al-Wa'il bin Wa'il. Umar memasuki rumahnya lalu mengambil pedang, busur dan anak panah. Ini Umar aneh jalan-jalan. Habis itu dia pergi ke Ka'bah, dia tawaf. Setelah tawaf dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat, biasa di Ka'bah dulu banyak orang-orang. Jadi banyak warung-warung, itu udah dekat langsung di halaman tawaf itu udah banyak nih warung-warung, rumah-rumah gitu. Jadi banyak tengoknya orang Quraisy ngumpul dan berbahan datangin. Orang Quraisy, siapa yang hendak ibunya merana, anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, maka besok setelah sholat fajar temuilah aku di belakang jurang ini. Jadi langsung nantang gitu. Siapa yang ingin mak kalian merana, anak kalian jadi yatim dan istri kalian jadi janda, besok aku lepas fajar temui aku di bawah jurang sana. Kenapa? Aku akan pergi hijrah, aku mau ke Madinah. Kenapa Umar mengeluarkan tantangan ini? Karena setiap sahabat berjalan itu selalu diburu oleh orang Quraisy. Ya. Jadi yang bergerak hijrah ini sesuai dengan semuanya. Kapasitas Umar adalah dia punya power, maka dia mainkan power itu. Sementara Ummu Salamah, dia hanya seorang perempuan. Kalau bahasa kita lemah, maka dia menguatkan kesabaran dan tawakalnya kepada Allah. Sementara Suhaib tadi, apa yang terjadi sama dia? Dia punya duit, ambil duitku. Itu yang berhijrah. Jadi arti berhijrah itu dia lepas semua yang menghambat dia datang kepada Allah. Kalau kita mau belajar dari situ. Berapa banyak orang ketika dia bekerja, dia ingin jadi orang soleh dalam bekerja, tapi belum sanggup untuk memisahkan mana haram, mana halal, dan mana syubhat. Kenapa? Karena dia bilang masih banyak kebutuhan. Astagfirullah. Allah tidak membebani kita dengan kebutuhan yang lebih banyak dari yang kita sanggup. Ya, baik. Keesokan harinya Umar pergi bersama 20 orang muslim dari golongan orang miskin dan lemah tanpa diikuti kaum musyrik. Dalam rombongan terdapat Ayyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As. Ternyata Abu Jahal menyusul mereka meminta agar Ayyas. Jadi dalam 20 itu ada namanya seorang sahabat namanya Ayyas. Ayyas, Umar, itu Ayyas kasih pulang sini. Ya. Ibumu bersumpah. Nah, ini pula penyakit. Ibumu bersumpah ya Ayyas, dia tidak akan makan dan tidak akan minum jika kau tidak mau kembali. Dan dia tidak akan mandi sampai kau kembali. Itu kata Abu Jahal. Ayyas terkejut. Umar bilang apa?
Teguhkan diri. Jangan kau dengar ngomong dia. Tipuan itu. Nokoh itu. Gitu. Kenapa begitukan Abu Jahal? Karena dia tahu betul ini ayah bakti kali sama mak. Ya. Tapi Umar, ini makku. Dia sampai tidak mau makan, tidak mau minum. Jadi cuma dia nanti. Apa kata Umar? Hei Ayas, jika kau kembali, mereka akan memfitnahmu dengan agama. Maksudnya apa? Mereka akan menyiksamu. Ya. Wahai Umar, aku gak kuat. Ini makku, sambil nangis. Ya. Wahai Ayas, kata Umar, jika hari ini tidak mandi, dia tidak mandi. Ini Umar masih ngasih nasihat lagi. Kalau hari ini dia nggak mandi dan terus tidak mandi, percayalah, kutu akan banyak di rambutnya, nggak akan tahan dia itu. Kemudian, bila hari ini dia tidak minum, dia akan sangat haus. Minum juga nih itu nanti itu. Maksudnya, udah jangan kau dengar, ayo kita jalan. Mereka nggak berani nyerang, tapi bujuk mengambil kelemahan-kelemahan itu. Ya, ya Umar, aku tidak kuat. Kenapa? Terbayang wajah emakku. Baiklah, kalau kau memang menolak nasihatku dan engkau harus kembali, ambil untaku ini, sehingga engkau dapat ingat terhadapku. Satu saat kau akan kembali, pakai unta. Unta Umar ini unta terbaik lah, kira-kira mobil Lamborghini lah, kira-kira begitu kelasnya. Jadi bukan kelas biasa, kecepatan tinggi dia. Jadi kalau kau naik nanti dia bisa gitu. Ayas akhirnya kembali ke rumah menemui ibunya. Belum sampai di rumah, Abu Jahal sudah mengikat dan menahannya. 2 tahun lamanya dia tertahan di Mekah. Jadi hijrah ini, setan dan semua bala tentaranya menggunakan semua kekuatan yang bisa menghambat kita untuk akhirnya tidak jadi hijrah. Ya, ini filosofinya nampak di sini. Dari ceritanya sudah nampak filosofinya. Saya nggak usah terangkan lagi. Jadi kalau kita mau betul-betul taat kepada Allah, ingat setan datang itu nanti. Udahlah, kasihan anakmu. Udahlah, cuma aku bisa dapat ini lagi kalau itu dia. Ya. Setelah itu Umar menulis sebuah surat untuk Ayas di Mekah. Setiba surat itu di tangan Ayas, lalu dia membacanya dan dia menangis. Tiba-tiba dia melihat unta Umar. Ayas segera menaikinya menuju Yasrib. Dia pun selamat berkumpul dengan kaum muslimin. Umar tiba di Yasrib bersama 20 sahabat itu. Nah, ini kisah pertama. Kita ambil dari 3 tokoh ya. Suhaib, kemudian Ummu Salamah, Abu Salamah, dan kemudian Umar bin Khattab dan 20 sahabat yang melakukan perjalanan hijrah. Dan kita bisa melihat paparan bahwa dari kalangan sahabat, perjalanan hijrah hakikatnya adalah perjalanan cinta. Hijrah itu hanya baru betul-betul total ketika kita melihat apa yang seharusnya kita cintai selain Allah itu jauh lebih rendah dari kecintaan kita kepada Allah. Kita tidak menempatkan anak, istri, harta, jabatan di atas kecintaan kita sama Allah. Karena kita tahu sebenarnya bahwa kalau kita sampai selamat nanti di jalan Allah, dalam arti kata kita dalam ridha Allah, masuk dalam surga Allah, kita bisa menyelamatkan mereka-mereka ini. Maka fokuslah dengan pekerjaan kita dalam berjalan atau rihlah menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini catatan pertama, dan insya Allah nanti kalau memang nanti waktunya, tapi saya tidak minta dipaksa. Kalau tak bisa nanti Ustaz di switch waktunya, nggak apa-apa. Kita ambil di waktu yang seperti biasa normal. Saya nanti berusaha gimana caranya. Kalau nggak bisa juga saya izin nanti kita lihat sajalah. Mudah-mudahan bisa. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau tak bisa, satu materi lagi masih harus kita sampaikan. Bagaimana hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam perjalanan hijrah itu kita bisa belajar. Tadi apa saya bilang? Sempurnanya ketaatan kepada Allah. Itu yang akan membuat kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Jangan takut kena penyakit luar biasa. Jangan takut. Testimoni cukup banyak dari orang-orang yang menyempurnakan ketaatan mereka kepada Allah. Apapun sakit mereka tidak menghambat mereka, dan malah mereka mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah. Terus yang kedua tadi apa? Cerdas. Nah ini yang belum kita dapat, karena ini nanti kita temukan pada Nabi insyaAllah. Cerdas dalam membangun ketaatan itu, sehingga tidak ada perjalanan itu kecuali perjalanan taktik.
Jadi menuju keselamatan sampai di Madinah ada taktik yang harus kita bangun. Saya kemarin keluar bersama istri saya mengisi tausiah. Anak saya yang paling kecil, dia punya strategi kalau untuk minta ikut. Pertama dia bujuk dengan cara dia, canda dia dan sebagainya. Terakhir ketika saya bilang hari ini tidak boleh ikut karena udah ngantuk. Wah, dia langsung pasang strategi. Taktik kedua apa itu? Menjerit sekuat-kuatnya, mengucur air matanya. Apa yang dia ingin pancing? Rasa iba saya. Tapi saya bilang tidak. Ternyata hanya beberapa menit kami keluar, sudah datang telepon dari rumah dan dia menelepon. Tidak lagi tangis. Artinya terkadang kesabaran kita untuk menjalankan apa yang seharusnya itu gagal karena itu tadi. Maaf kalau saya bilang kelicikan-kelicikan yang ingin menggelincirkan kita dari kesabaran kita berjalan. Saya tidak mengatakan anak saya licik, tapi itu contoh kecil saja. Banyak anak-anak begitu modelnya. Ya. Jadi sama seperti setan. Kalau kita bangun malam tahajud, dia bilang capek lah, yang inilah, kau kan sedang sakit, kau butuh istirahat. Jangan lupa, sholat itu istirahat. Nabi bilang kalau dia sedang lelah, sakit, capek, maka dia memperbanyak sholatnya. Karena sholat itulah istirahatnya orang mukmin. Jadi bantah itu. Terus iya, tapi kan itu tadi waham-waham yang dimunculkan. Makanya untuk taat fokuslah kepada Allah. Kalau kita ingin mendidik anak kita di jalan Allah, kita buat anak kita begitu strength, disiplin dalam baktinya kepada Allah dan baktinya kepada kita. Terus ada neneknya, terus ada makciknya, terus ada pakciknya bilang apa? Janganlah keras-keras sekali. Kasihlah ruang dia kan masih anak-anak. Nah itu yang saya bilang tadi, itu yang kemudian akhirnya membuat kita bisa lemah. Padahal sekarang cek, anak ini terbebani tidak? Kalau dia tidak terbebani, apa masalahnya? Gitu. Kenapa pula kita mengurangi disiplin yang kita bangun kalau ternyata anak itu tidak terbebani? Ya. Bahkan saya pernah ngejumpain satu keluarga yang anak-anaknya sudah tidak suka lagi makan enak. Bukan tidak mau, memang tidak bisa. Saya sampai heran. Ya keluarga istri saya nginap di rumah berhari-hari, tak bisa makan. Saya bilang kenapa mereka tidak makan? Mereka udah biasa makan cuma pakai beras, nasi, sama garam atau sama minyak jelantah itu plus kerupuk atau ikan nasi. Astagfirullahaladzim, sudah terbiasa. Jadi tidak nyaman. Dapat ikan tidak nyaman untuk tidak habis ikan dimakan. Itu sampai saya bilang, ya Allah, begitulah luar biasanya mereka. Bukan mereka tidak suka, bukan mereka tidak mau, tapi enggak luar biasa sekali. Bahkan disiplin, akhlaknya bagus dan sebagainya. Dan tidak ada perasaan tertekan gitu. Sehat, enggak pernah kedengaran sakit anaknya, sakitnya. Maka kalau kita taat sama Allah, ketahuilah bahwa Allah akan menjaga kita. Malangnya itu yang sering kita tak tahu. Ya, kita anggap yang rumah besar itu yang enak kali. Itu gubernur kita itu waktu gubernur nonaktif itu I have no help from here. Saya nggak pernah jalan keluar dari sini. Ketika saya bilang enak kali lah tinggal di sini ya mas, rumah dinas besar, orang di luar pasti enaknya tinggal sini. Itu dia bilang tertekan saya di sini. Saya cuma nggak tahu, nggak ada jalan keluar saja. Kalau ada jalan keluarnya, saya keluar dari sini. Masih panjang itu ceritanya di Bali. Walaupun akhirnya beliau mengalami ujian yang lebih berat lagi. Itu tadi. Sabarlah dalam taat. Ini pelajaran kita. Dan cerdaslah membangun ketaatan. Itu nanti kita akan dapat dari 2 pekan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi